Halo sahabat, bagaimana kabar Anda di sana? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam video ini kita akan mengikuti jalannya turnamen 300 Chess Cup 2026, sebuah turnamen yang diikuti oleh sejumlah Grandmaster kuat dari berbagai negara. Turnamen ini telah memasuki ronde kelima. Sampai sejauh ini, pemuncak klasemen sementara masih dipegang oleh Shamsiddin Vohidrov. Persaingan tentu tidak mudah. Di belakangnya ada Arjun Erigaisi yang terus menempel di papan atas, sementara Nodirbek Abdusattorov juga masih berada dalam perburuan gelar. Dalam video kali ini saya tertarik membahas partai ronde pertama yang mempertemukan Nicolas Theodorov melawan Hans Niemann. Di atas kertas memang ada perbedaan kekuatan dan pengalaman di antara kedua pemain. Namun seperti yang sering kita lihat dalam dunia catur, perbedaan rating tidak selalu selaras hasil akhir. Nicolas Theodorov yang memainkan buah putih membuka permainan dengan Queen's Gambit, kemudian Hans Niemann membalas dengan bidak D5. Nicolas melanjutkan dengan C4, sementara Hans Niemann memilih menolak tawaran Gambit dan memainkan C6, sehingga permainan masuk ke dalam varian Slav. Opening ini bisa berkembang menjadi permainan terbuka maupun tertutup, tergantung pilihan yang diambil oleh putih. Secara pribadi saya sering memilih jalur yang lebih terbuka dengan menukar pion di pusat lebih awal. Selain membuat posisi lebih sederhana, variasi tersebut juga telah banyak saya pelajari sehingga lebih nyaman dimainkan. Namun setiap pemain memiliki gaya dan preferensi yang berbeda. Dalam partai ini, Grandmaster Nicolas Theodorov memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengembangkan kuda ke F3. Hans Niemann merespons dengan kuda F6. Lalu Nicolas melanjutkan perkembangan normal melalui kuda C3, mempertahankan kontrol pusat sekaligus menjaga struktur yang tetap kokoh. Hans kemudian memainkan E6, dan Nicolas membalas dengan E3. Sampai di sini posisi mulai mengarah ke struktur yang lebih tertutup, biasanya membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan variasi terbuka. Banyak pemain merasa nyaman ketika posisi terbuka, tetapi mulai bingung ketika menghadapi struktur seperti ini. Karena itu mari kita belajar langsung dari dua tokoh besar ini. Permainan terus berkembang. Kuda hitam melompat ke D7, sementara Nicolas Theodorov mengaktifkan ratunya melalui C2. Hitam kemudian menempatkan gajah di D6, membangun struktur yang solid dan fleksibel di pusat. Dalam banyak kasus, posisi seperti ini sering mengarah pada rencana standar, putih mengembangkan gajah ke D3, kemudian kedua sisi melakukan rokade. Pada titik tersebut, kedua gajah biasanya diarahkan ke wilayah raja lawan, menciptakan tekanan jangka panjang yang sangat bergantung pada kualitas perencanaan masing-masing pemain. Mungkin inilah alasan mengapa Nicolas tidak memilih jalur utama yang paling tenang. Ia menyadari bahwa lawannya memiliki kekuatan yang sedikit lebih unggul dalam permainan posisi. Karena itu, dalam praktiknya ia memilih pendekatan yang lebih berisiko dengan mendorong bidak G4. Langkah ini mengorbankan sedikit keamanan raja, tetapi membuka potensi serangan jangka panjang di sayap. Namun langkah ini juga memiliki konsekuensi. Jika Hans Niemann memaksakan rokade di sayap raja, maka jalur G akan menjadi sangat terbuka dan serangan putih bisa berkembang dengan cepat. Hans tetap tenang dan memainkan A6, menjaga fleksibilitas struktur. Benteng kemudian ditempatkan di G1, menunjukkan arah tekanan putih yang cukup jelas. Meski begitu, posisi masih berada dalam batas keseimbangan. Melihat situasi tersebut, Hans merespons dengan aktif melalui dorongan E5, berusaha mengambil ruang di pusat dan membatasi mobilitas putih. Nicolas tidak terpancing dan justru mengaktifkan gajah ke E2. Ratu hitam kemudian masuk ke E7, dengan ide tambahan kontrol dan kemungkinan fleksibilitas rokade di sisi yang lebih aman. Selanjutnya Nicolas melakukan pertukaran pion di pusat, dan diikuti perkembangan gajah ke D2 dari pihak putih. Hans terus menekan dengan kuda yang melompat ke B4, sementara Ratu Putih mundur ke B1. Hitam kemudian menukar bidak pusat, tujuannya agar bisa menekan sekitar raja. Kuda hitam kemudian ditempatkan di F6 sambil menekan pion G4. Namun Nicolas mengabaikannya dan memainkan A3 untuk mengusir kuda tersebut kembali ke D4. Setelah itu, ia melanjutkan dengan pertukaran kuda untuk meredakan tekanan dan mulai menyiapkan rencana jangka panjang berupa pergerakan pion. Sampai titik ini, posisi masih relatif seimbang. Hans Niemann mampu merespons setiap ide agresif dengan cukup solid, sementara Nicolas tetap menjaga fleksibilitas dan tidak kehilangan kontrol posisi secara signifikan. Permainan berlanjut dengan dinamika yang semakin tajam.
Hans Niemann kembali mengaktifkan gajahnya ke D7, memperkuat kontrol diagonal penting di pusat dan sayap. Sementara itu, kuda putih Nicholas Theodorou melompat ke F5 dan langsung menjadi ancaman aktif di sekitar wilayah hitam. Melihat kuda tersebut terlalu aktif, Hans memutuskan untuk menghilangkannya dengan segera. Kuda tersebut akhirnya ditukar, dan Nicholas merespons dengan ratu sebagai pengambil balik, menjaga keseimbangan material. Tanpa menunggu lama, Hans memainkan G6 untuk mengusir ratu putih dan mengurangi tekanan di sekitar raja. Tekanan di sayap menjadi semakin jelas, sehingga Hans memilih untuk melakukan rokade panjang demi keamanan rajanya. Nicholas pun merespons dengan langkah serupa, melakukan rokade juga agar kedua raja berada dalam kondisi aman sebelum memasuki fase tengah permainan yang lebih konkret. Setelah itu, Hans menggeser rajanya ke B8 untuk mencari posisi yang lebih aman di sudut papan. Gajah kemudian ditempatkan di C4, sementara Hans manuver gajah ke C7 untuk membuka jalur. Raja kembali stabil di B1, dan benteng hitam diposisikan ke E8 untuk menekan jalur terbuka di tengah papan. Di sisi putih, gajah mundur ke C1 sebagai bagian dari manuver defensif, sementara ratu hitam kemudian masuk ke F6 untuk meningkatkan tekanan di sayap dan pusat. Benteng putih kemudian maju 2 langkah ke depan, menunjukkan niat untuk mengambil ruang dan inisiatif di jalur terbuka. Dalam fase ini, kuda hitam bermanuver ke B6 dengan ide aktivasi dan kontrol petak penting di sayap. Nicholas memilih untuk terus menyederhanakan posisi melalui pertukaran benteng, dengan tujuan mengurangi tekanan dan masuk ke endgame yang lebih stabil. Di sisi lain, gajah putih kembali ke C1 untuk menghindari pertukaran yang tidak menguntungkan, karena gajah terang masih memiliki potensi aktivitas yang lebih baik dalam struktur yang tersisa. Hans membawa ratu ke D6, dengan tujuan menjaga pusat tetap kokoh dan stabil. Sementara itu Nicholas mencoba menciptakan masalah di sisi lain melalui benteng ke H1. Hans Niemann tidak membiarkan ide itu berkembang dan segera merespons dengan ratu ke E5. Nicholas tetap menjalankan rencananya dengan mendorong pion kecilnya ke depan. Setelah ratu E5, ia menangkap pion di sudut. Sampai di titik ini, meskipun sudah memasuki langkah ke-29, kedua pemain masih bermain dengan tenang, rapi, dan sangat akurat. Namun pada akhirnya, manusia tetaplah manusia, dan satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Salah satu pemain mulai tergelincir, seolah posisi yang awalnya stabil menjadi licin dan sulit dikendalikan. Hans Niemann, setelah menyadari dirinya tertinggal satu pion, mulai bermain terlalu tergesa-gesa dengan mendorong pion di sayap. Tujuannya tampak jelas, mencoba menjebak gajah milik Nicholas, tetapi secara posisi langkah ini justru membuka celah baru. Padahal langkah yang lebih kuat seharusnya adalah ratu mundur ke F6, bukan untuk merebut kembali materi, melainkan untuk terus menambah tekanan secara perlahan dan konsisten. Misalnya gajah mundur ke D3, lalu gajah hitam masuk ke F4. Dalam skenario seperti ini meskipun Nicholas unggul satu pion, tekanan hitam masih tetap ada dan posisi masih bisa dianggap seimbang secara dinamis. Mari kita kembali ke posisi sebelumnya. Setelah itu, Nicholas memanfaatkan celah kecil tersebut dan langsung mendorong pion H4. Ketika Hans Niemann menangkap pion itu, benteng putih langsung mengambil kembali. Secara materi Hans masih tertinggal satu pion, tetapi kali ini tekanan yang ia miliki mulai pudar. Hans kemudian mencoba memperbaiki posisi dengan ratu ke F6, sementara benteng ke H5. Namun di saat yang sama ia mulai kehilangan kontrol. Gajah ke F4 memang terlihat aktif, tetapi secara struktur sudah tidak tersusun dengan benar. Pada titik ini terdapat pelajaran penting. Dengan kondisi 3 pion melawan 1 di sayap raja, putih seharusnya mulai menekan secara sistematis di sisi tersebut. Dalam banyak kasus, struktur seperti ini akan berkembang menjadi pion bebas yang sangat berbahaya jika dimainkan dengan benar. Nicholas memahami hal tersebut dengan sangat baik, sehingga ia langsung mendorong pion E5. Hans kemudian menggeser ratu ke G6, mencoba menciptakan jebakan halus dan membalikkan keadaan. Karena jika putih terburu-buru melakukan pertukaran ratu di sini, arah permainan bisa berubah drastis. Hitam justru berpotensi mendapatkan tempo, menekan posisi, dan bahkan merebut kembali inisiatif. Misalnya begitu benteng mundur, hitam tangkap gajah, putih ambil kembali gajah, di sisi lain benteng mendarat di E1, langkah berikutnya putih harus ketinggalan kualitas.
Tentu sekelas Nicholas Theodorou melihat jebakan tersebut, ia tak mudah terpancing. So, pada langkah sebenarnya kawan, mimpi buruk datang di pihak Hans Niemann begitu Nicholas terlebih dahulu tangkap gajah di F4 untuk menjaga tempo. Hans membalas dengan benteng ke E1 disertai cek, sementara gajah putih mundur untuk meredakan tekanan. Setelah benteng tersebut mengambil gajah, Nicholas mengaktifkan bentengnya ke depan dengan cek. Raja hitam terpaksa mundur, dan di momen ini Nicholas memilih melakukan pertukaran ratu untuk menyederhanakan posisi. Lalu benteng masuk ke H7 dengan cek, raja kembali mundur, dan pion F4 ikut maju menekan struktur hitam. Disinilah perbedaan antara pemain biasa dan Grandmaster terlihat jelas. Mereka tidak hanya mencari skakmat cepat, tetapi juga memahami bagaimana mempertahankan keunggulan kecil, mengubahnya menjadi tekanan jangka panjang, dan secara perlahan mengarahkan permainan menuju kemenangan yang bersih. Permainan masih berlanjut, Hans membawa kuda ke tengah. Secara perlahan Nicholas mendorong pion kecil ini, sementara Hans menggeser rajanya, mulai menyadari bahwa pion ini bukan sekadar ancaman biasa, tetapi sudah berubah menjadi masalah jangka panjang. Benteng naik ke C2, kuda melompat ke D3, mencoba menghentikan laju pion. Namun Nicholas tetap mendorong pion ini tanpa ragu. Tujuannya jelas, jika satu pion ditangkap, pion lainnya akan segera maju, menciptakan dua ancaman sekaligus di dua jalur berbeda. Tekanan berubah menjadi badai yang sulit dikendalikan. Benteng kembali ke G1, namun pion tetap terus maju. Pada langkah ke-44, Hans Niemann akhirnya memutuskan menyerah. Karena pion di lajur G ini sudah berubah menjadi seperti rudal yang tidak bisa dihentikan lagi, jalurnya lurus, cepat, dan pasti menuju promosi. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah pada struktur 3:1 di sayap. Ketika Anda memiliki keunggulan di satu sisi papan, jangan menyebarkannya ke tempat lain tanpa arah. Fokuskan tekanan di titik itu, paksa lawan bertahan terus-menerus, dan buka jalan bagi pion bebas untuk lahir. Inilah cara yang sering digunakan para Grandmaster seperti Nicholas dalam mengubah keunggulan kecil menjadi kemenangan nyata. Sebelum kita menutup pembahasan ini, perlu kami sampaikan sedikit. Jika kalian seorang pecatur sejati yang siap bertarung kapan saja, kami merekomendasikan untuk bergabung dalam membership kami. Harga tidak seberapa, hanya Rp10.000, bahkan tidak sebanding dengan pengalaman pahit yang sering terjadi di papan ketika kita tidak memahami ide-ide seperti ini. Teori-teori lain dan jebakan-jebakan halus yang belum pernah kalian lihat, kami sediakan di video membership, semoga bakat sahabat bisa tersalurkan melalui saluran kami. Salam hormat kami, salam satu papan.